One, two, three. Oke, oke, oke. Kita mau bahas apa ini? Kita mau bahas apa? Saya justru mau tanya ke Bapak nih, Pak. Kan temanya bisnis outlook ya. Gimana sih Ah, bisnis ataupun wirausaha itu tetap bisa bertahan atau bahkan bisa keluar lah dengan apa namanya dari situasi krisis sekarang, terutama di pandemi corona ini ya. Kan sebagaimana kita tahu ya kan banyak istilahnya apa ya, menerkuni dunia bisnis lah. Nah, hmm. ini buat masukan-masukan juga buat teman-teman nih. Oke, monggo Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga semuanya sehat, semangat, dan secerah mukanya Mas Pariman yang selalu cerah. Ya, karena ini paling bersemangat terus untuk mengawal agenda kolaborasi antar alumni psikologi Undip nih. Bicara bisnis outlook ini memang perubahan bisnis. Kalau sebelumnya di tahun 2019 akhir itu banyak sekali kajian-kajian tentang bagaimana sih uh, progres atau proyeksi bisnis di tahun 2020, kemudian dengan segala macam apa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi bisnis. Mendadak semua itu menjadi tidak relevan, ya. Semua kajian-kajian yang sebelumnya apa dikeluarkan hasil riset para tim riset bisnis maupun tim riset marketing itu mendadak tidak relevan ketika ditemukannya COVID-19 yang ada di Cina, ya, di akhir 2019. Kemudian tidak ada yang menduga kalau persebarannya itu secepat ini. Bahkan di awal Maret kita sudah mulai siaga siaga satu, ya, setelah ditemukan Iya, apa orang yang positif, yang positif. ya, di Indonesia. Sejak saat itu kebijakan pemerintah dan juga mungkin secara kultur sosial kita pun akhirnya terpengaruh, semuanya berbenah, semuanya meskipun ada sebagian yang masih dalam situasi shock ya hari ini, artinya sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, kemudian apa ada sebagian wilayah yang diterapkan PSBB, kemudian pembatasan-pembatasan bidang-bidang bisnis yang tidak boleh lagi beroperasi, terutama di sektor pariwisata, dan sebagian juga apa dialami oleh di tempat saya, dan itu memang pengaruhnya sangat besar. Artinya kalau seandainya sebelumnya itu ada orang yang mengatakan bahwa situasi ini adalah situasi yang biasa-biasa saja atau situasi yang seperti pada umumnya, bagi saya ya cukuplah kita menerima bahwa ini kita tidak sedang baik-baik saja. Iya, Ya, betul. artinya diakui atau tidak kita tidak sedang baik-baik saja. Kalaupun misalnya hari ini ada orang yang mencoba menghibur diri dengan ya sudahlah, Ya sudah. ya sudahlah, ya, Tapi ya pusing juga kan. this too all pass gitu. So, jadi ini juga akan berlalu, ya. Tetapi hari ini kita tetap berpikir hari ini. Artinya apa yang kita hadapi hari ini bukan sesuatu yang biasa. Jadi ini memang luar biasa. Dampaknya menimpa semua sektor, ya, termasuk sektor usaha. Sektor usaha ini termasuk dampak yang paling tidak pernah dibahas, ya, tidak pernah dibahas, tidak pernah diantisipasi, bahkan tidak pernah dapat penanganan khusus. Yang terjadi, kami para pengusaha tetap harus memberikan THR, tidak boleh mem-PHK karyawan. Iya, tapi katakanlah harus kerja dari rumah, padahal ada yang nggak bisa dikerja di rumah. Ya, artinya di luar sana
pihak yang belum pernah tersentuh dalam pembahasan khusus, baik itu kebijakan pemerintah maupun dalam penanganan penanganan pihak-pihak yang terdampak, itu pengusaha itu yang paling belum pernah tersentuh dalam pembahasan, ya. Karena pengusaha ini nggak ada yang diperhatikan, artinya tidak diperhatikan secara khusus dampaknya, tetapi justru ditekan untuk tidak boleh mencat karyawan, tidak boleh mem-PHK, terus kemudian tidak boleh kantor. Ya, banyak pembatasan, tapi di sisi lain kita tidak mendapatkan kebijakan khusus. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha. Di tempat saya itu tadinya 102 karyawan, saat ini tersisa 70. Ya, 70. Kami sebetulnya tidak berharap untuk melepas lagi, ya, karena memang situasi ini kita sudah berusaha masuk ke survival mode bertahan, ya, mode bertahan dengan cost reduction yang luar biasa banyak. Artinya ini dari situasi yang bisa saya ceritakan, apa yang kita hadapi itu memang sesuatu yang tidak biasa, tapi memang salah satu watak dunia usaha itu ya fluktuasinya hampir-hampir tidak bisa diprediksi. Betul. Ya. Tapi ini memang yang paling parah karena banyak sektor yang sebelumnya mungkin kalau sekedar krisis ekonomi masih bisa dengan pivot yang lain. Tapi ini karena ada tambahan dampak kesehatan dan sosial, ini dampaknya masih besar. Nah, bicara tentang business outlook, ada beberapa bisnis yang hari ini dampaknya sangat besar. Ada yang mungkin dampaknya menengah, ada yang dampaknya kecil, bahkan ada sebagian yang diuntungkan. Artinya dampaknya justru positif. Ya, ada yang dampaknya positif. Nah, dan perkara dampak negatif maupun positif ini memang dipengaruhi juga oleh kecepatan bagaimana kita beradaptasi dengan situasi ini. Ya. Yang pertama, dampak yang terbesar, ya, itu adalah masuk dalam sektor yang manufaktur, kemudian mass production, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier, ya, fashion yang mungkin fashion yang bukan menjadi kebutuhan utama, artinya fashion ini masuk misalnya orang kalau mau ganti baju baru menjelang Lebaran, itu mungkin sebagian masih pengen, tapi menjadi tidak relevan karena Lebarannya sudah nggak bisa kumpul-kumpul, ya. Mau ditunjukin sama siapa? Kemudian terbesarnya adalah pariwisata, karena pariwisata ini tempat berkumpulnya banyak orang, dan yang masuk kategori pariwisata dan juga kreatif itu adalah misalnya tempat destinasi wisata, resort, kemudian restoran, hotel, kemudian termasuk transport, ya, rekreasi. Nah, kalau transportasi ini sebetulnya berdampaknya baru ke sini nih, untuk pembatasan yang utama. Tapi untuk wahana-wahana itu sudah terdampak sejak awal Maret. Kalau semakin ke sini pembatasan public service misalnya kereta api, pesawat itu sebetulnya mulai pertengahan Maret ke sini, ya. Nah, ini dampaknya luar biasa. Artinya ada sebagian bahkan pengusaha yang sampai menyatakan begini, biasanya dia bekerja bersama 60 orang, ya, 60 orang di pertengahan Maret dia itu sama sekali tidak berpenghasilan dan semua karyawannya dirumahkan. Itu situasi yang butuh nafas dalam, ya. Iya. Gitu. Ya, jadi ya karena di belakangnya itu kan ada keluarga, mungkin ada cicilan, itu macam-macam gitu kan. Misalnya teman-teman yang menjadi travel agent, terutama agent untuk bisnis umroh, bisnis haji, yang ketika semuanya moratorium, semuanya berhenti, dihentikan semua, ya otomatis
ketika itu menjadi bisnis utamanya, ya tidak bisa beroperasi dan tidak ada penghasilan sama sekali karena bisnis utamanya juga dari situ, semua jadwal keberangkatan depending, artinya cost sudah keluar, income berhenti. Nah, ini yang menjadi persoalan utama ya. Jadi yang tidak bisa dikontrol itu adalah bahwa biaya atau cost itu terus keluar, terus terjadi, sedangkan income ini tidak bisa dikendalikan untuk nambah, bahkan ada yang berhenti sama sekali. Nah, ini yang terjadi. Secara umum bisnis pariwisata dampaknya terbesar. Nah, kemudian ada sebagian yang mungkin dampaknya menengah, ya. Dampak menengah ini misalnya perdagangan retail yang mungkin tadinya offline menjadi online. Nah, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, bahkan yang tersier ini juga terdampak. Aksesoris HP yang mungkin sebagian biasanya ada orang yang suka gonta-ganti, sekarang nahan-nahan diri, ya. Bahkan mungkin yang pokok-pokok pun barangkali sebagian juga ada yang turun karena kesulitan akses, ya, kesulitan akses. Ada dampak yang sangat kecil, misalnya perusahaan-perusahaan manufaktur kecil yang justru penanganannya bukan nangani pasar nasional atau pasar ekspor, tapi pasar lokal. Nah, pasar lokal ini yang relatif bisa bertahan karena dia memiliki demand yang relatif ajak, relatif stabil. Relatif stabil. Hanya saja mungkin ada sebagian yang sedikit bisa digeser di ibaratnya kalau ganti bisnis atau ganti usaha atau nambah sedikit usahanya itu tidak terlalu ekstrim. Nah, berbeda dengan bisnis-bisnis yang tadi yang terdampak berat, itu memang exit strateginya yang paling memungkinkan adalah melakukan pivot, pivot dalam bisnis. Nah, pivot ini menjadi keputusan yang tidak terhindarkan, ya. Tahu pivot ya, yaitu banting setir. Nah, banting setir daripada masih ada setirnya. Kenapa? Yang penting masih ada setirnya, masih ada kendaraannya. Banting setir yang misalnya sebelumnya itu makanan punya resto, karena restonya tidak bisa buka normal, kemudian masuk ke take away atau delivery order, atau masuk ke frozen food. Nah, itu masih agak mending itu, maksudnya geser setirnya nggak terlalu banyak tuh. Tapi kalau habis punya resto atau kafe yang ada di mallnya misalnya tutup atau dibatasi, kemudian tidak punya transaksi yang lain, ya tentunya banting setirnya ekstrim. Bisa ganti setir jadi jualan masker atau buka gerobakan di pinggir jalan gitu. KFC aja melakukan gitu. Artinya untuk bisnis-bisnis raksasa pun tidak sedikit yang survival mode-nya itu bahkan ekstrim, yang tadinya punya resto-resto yang luar biasa lux dengan standar tinggi, kemudian harus masuk ke ses yang lebih rendah segmennya. Mungkin itu sedikit pembuka untuk diskusi kita. Ini diskusinya bisa panjang kali lebar kali tinggi ini. Iya, ini menarik ya. Saya kira sebenarnya ini sangat menarik ya. Kebetulan kemarin juga diskusi juga dengan salah seorang yang kerja di manufaktur, dan memang pasarnya ekspor, dan permintaan dari luar negeri stop karena kondisi seperti ini, semuanya di rumah. Itu di rumah kan. Bingung juga itu, ya. Iya. Sebagai HRD kan?
Dia bukan, dia memang bagian legal. Oh, bagian Dia legal. Oh ya. Artinya kalau misalnya dampaknya itu sebatas untuk negosiasi ulang, kami pun melakukannya. Misalnya gini, begitu muncul kebijakan pembatasan sosial atau waktu itu social distancing, kemudian ada physical distancing, yang saya lakukan pertama kali adalah menghubungi semua mitra-mitra, semua stakeholder, semua saya surati, saya hubungi, minta kemudahan, minta keringanan, minta kelonggaran. Intinya situasi kami sedang tidak normal dan ini situasi luar biasa. Alhamdulillah kami banyak dibantu oleh para stakeholder, para pemilik ruko, kemudian perbankan yang memberikan financing bisnis ke kami, memberikan kemudahan. Namun tidak semua mitra itu serta-merta langsung terbuka membantu. Ada yang minta dipenuhi dengan data-data yang dibutuhkan. Misalnya apa buktinya bahwa situasi ini berpengaruh pada perusahaan. Ya kita tampilkan semua buktinya. Intinya sebagai direktur, sebagai direksi, sebagai pengusaha, saya berusaha menyampaikan apa adanya. Ini situasi kami. Kalau misalnya Anda masih memaksa kami untuk membayar dengan cash, ya lebih baik saya nggak bayar sekalian, gitu. Kalau ini iktikat baik kami adalah renegosiasi untuk misalnya perpanjangan masa kredit atau keringanan pembayaran sewa ruko, karena memang sebagian di antara strategi bisnis kami itu adalah dengan cara mengubah sebagian capex menjadi opex. Dari capital expand menjadi operational expand, sehingga dari sisi ROI itu menjadi lebih bagus. Nah, namun dampaknya adalah misalnya gini, beberapa cabang kami ada 9 cabang yang tersisa. 9 cabang yang tersisa setelah kami menutup 3. Ya mudah-mudahan. Dari 9 ini pun ada 2 yang tiarap ya. Ada 2 yang tiarap karena didatangin Satpol PP, didatangin aparat, begitu ada beberapa parkiran user itu cukup besar, cukup banyak. Dibubarkan itu usernya, pengunjungnya dibubarkan, tapi kita tidak disuruh tutup, ya kan, lucu gitu. Jadi kita nggak disuruh tutup, cuman kalau ada pengunjung banyak, suruh pulang. Iya. Nah, jadi ini kita kategorikan tiarap nih. Bahkan ada satu cabang kami yang sampai didatengin Satpol PP itu monitornya kasir itu diambil. Monitornya kasir diambil oleh petugas, kemudian kita untuk ngambil monitor itu kita harus menulis surat bahwa cabang kita yang di situ sudah tidak lagi operasional. Artinya kita disuruh nutup gitu, disuruh nutup. Nah, kejadian-kejadian seperti ini itu hitungannya bukan mingguan, tapi sudah harian. Ya, artinya day per day itu kita ketemu kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Kok tiba-tiba muncul begini? Karena sebelumnya kita sebagian sudah mulai menggeser dari cabang yang beroperasi untuk bisnis jasa masuk ke bisnis retail, bahkan ada yang masuk ke bisnis kuliner. Jadi baru sebagian ditransformasikan, ada yang mulai bulan Januari, ada yang mulai bulan Februari, itu Maretnya harus langsung tutup pintu lagi. Langsung tutup pintu lagi, sehingga ini istimewa sekali kejadian ini. Tapi dengan kumpulnya teman-teman pengusaha, kemudian kita diskusi dengan para mentor, kira-kira kebijakan seperti ini apa yang harus kita ambil. Jadi guru saya mengatakan intinya yang pertama selamatkan cash dulu. Ya, cashnya diselamatkan dulu. Jadi semua pembayaran saya tunda, saya negosiasi ulang. Cash kita tahan. Yang kedua cost reduction. Semua biaya-biaya kita negosiasi ulang. Artinya
mau yang jangka pendek, mau yang jangka menengah, mau yang jangka panjang, semua biaya intinya hari ini harus cash aman. Karena yang kita amankan dulu adalah cash, dan yang kita amankan adalah karyawan. Karyawan tidak boleh dampaknya lebih besar daripada pemilik. Ya, intinya langkah-langkah itu harus diambil dengan sangat cepat. Ya, dan ada sebagian yang kita sudah mulai pivot. Jadi beberapa cabang kita ganti bisnis, kita ada yang masuk dalam produk-produk retail online, bahkan alhamdulillah beberapa memberikan kemudahan dengan misalnya ada yang minjemin produknya, udah saya kirimin dulu produknya, silakan dijual. Wah, ini istimewa ini. Jadi kita nggak perlu nyari modal, ada orang yang tiba-tiba ngirimi produk-produknya, udah ini saya kirim dulu, silahkan dijual aja. Gitu. Nanti perkara pembayarannya gampang. Wah, ini apa namanya, kemudahan-kemudahan yang kita temui setelah kita mengambil banyak langkah. Kemudian kita riset di beberapa bisnis yang kemungkinan masih bisa bertahan di situasi pandemik ini. Di antaranya adalah misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan healthcare, personal care, kemudian kalau kemarin sempat booming yang awal-awal itu ya masker, APD itu menjadi produk manufaktur yang paling dicari, kemudian hand sanitizer. Bahkan sampai sekarang kami punya satu unit bisnis yang kerjaannya itu memproduksi pembersih, ya, baik itu home care maupun body care. Iya, jadi yang tadinya full IT konsultan, kita jadi punya pabrik. Jadi punya pabrik sabun, ya. Jadi punya pabrik sabun, kita buat sebagian maklun, sebagian juga kita buat kemitraan. Jadi saya masuk ke corporate untuk menawarkan substitusi produk-produk pembersihnya. Ya, yang itu ya kita lakukan. Kita melakukan yang harus kita lakukan, karena ini dalam situasi seperti ini leadership yang paling menentukan. Ya. Iya. Begitu Mas, mudah-mudahan connect nih teman-teman yang sama-sama bergerak di usaha ini. Iya, menarik. Saya kira itu ini menarik banget karena ini langsung dari pengusahanya, langsung dari pemiliknya ya dan pengelolanya. Karena 2 atau 3 hari ini saya ketemu dengan bagian legal, bagian HR, yang artinya pengelola ya. Bukan ini kan bukan kacamata, sebelumnya bukan kacamata pemilik gitu loh. Kalau ini benar-benar kacamata pemilik. Tadi saya juga sempat buka-buka stalking ya. Punya Pak Faris tentang yang orang lihat itu adalah mungkin nih perusahaan itu serius gak sih, ngerjain karyawan gak sih, kayak gitu kan. Tapi ternyata di dalamnya di bawah sadarnya ya, aku ke bawah sadar sih, alam bawahnya itu pikirannya banyak banget gitu ya. Iya, ini hari-hari begini, ini mayoritas pengusaha harus berpikir keras, karena bagaimanapun siklus ini akan tetap ada. Sebetulnya siklus krisis itu selalu ada. Hanya saja mungkin ritmenya, kemudian frekuensinya, kemudian volumenya itu sebagian sudah bisa diprediksi, tapi untuk kali ini memang unpredictable. Jadi kalau dulu kita belajar tentang bisnis dalam situasi VUCA world, volatility, uncertainty, ambiguity, itu ya inilah prakteknya gitu. Artinya meskipun teori tentang dunia VUCA itu sudah ditemukan dari tahun 80-an, ya 86 sudah dikenalkan, tapi bagi kami yang merasakan dunia VUCA penuh ketidakpastian, penuh gejolak, fluktuasi yang luar biasa cepat, ya ini adalah ya situasi yang memang akan terus ada, akan terus muncul. Ya. Yang ini mungkin tidak menarik
buat orang-orang yang membutuhkan ketenangan atau kestabilan ya. Iya. Kestabilan yang memang ada kalanya begini. Saya ketemu beberapa pengusaha yang saking ngumpetnya tadi, termasuk yang tutup sama sekali semuanya, semua karyawannya juga dirumahkan. Saya bilang cuma begini, bahagia itu sederhana kok. Gitu. Lo kok iso gitu. Nah, melihat orang lain yang jauh lebih parah itu kita cukup bahagia. Jadi kalau misalnya kita masih baru jatuhnya di angka segitu, ternyata ada yang lebih parah, itu kita sudah agak adem gitu. Ya, misalnya begini, saya cerita gitu, saya tanya gitu, memang jatuhmu berapa sih? Saya 500 ya. 500? Oh iya, 500 itu menurutku besar apa kecil? Ya gede. Gitu, maksudnya 500 juta ya. Iya, oh gede ya gitu. Ya kalau gede ya nggak selesai itu. Saya bilang begitu. Lah kok iso? Lah aku 1,5 ya. Gitu. Tapi 1,5 alhamdulillah, 1,5 cek luwe cilik, masih lebih kecil daripada sebelumnya. Sebelumnya kita pernah jatuh di angka 6. Jadi sebelumnya kita pernah jatuh di angka 6 miliar. Habis itu sekarang masih tersisa 1,5 itu ya, insya Allah lebih kecil lah dari kemarin. Kemarin kita bisa melewati, insya Allah ini kita bisa melewati juga lah. Iya. Betul, jadi betul. Begitu dengar saya lebih parah itu dia sudah cukup bahagia itu. Alhamdulillah ketemu yang lebih parah itu. Iya. Jadi kalaupun misalnya hari ini sebagian besar pengusaha banyak yang sedang berusaha keras untuk bertahan atau untuk bangun, paling tidak kalau masih ketemu dengan ya komunitas-komunitas yang saling menguatkan, insya Allah akan mudah untuk bertahan, dan insya Allah sih kita yakin kita semua bisa melewati ini semua dengan baik. Amin. Ya. Amin. Iya. Jadi tadi itu sekilas tentang situasi pandemik, dampaknya kepada dunia usaha. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita strategi eksis dan bisa keluar dari krisis ini? Ya, bicara bisnis itu kan bicara pasar ya, bicara tentang kepada siapa kita memberikan solusi. Artinya di luar sana pasar itu adalah orang-orang yang selama ini tanda kutip menghidupi kita, ya, bahwa di luar sana pasar itulah pihak yang selama ini menghidupi kita. Nah, kemana pergeseran perilaku pasar ini yang penting untuk selalu kita berusaha baca, bahwa ada sebagian pasar yang mungkin mulai bergeser, tapi ada yang bertahan. Salah satu bisnis yang hari ini mungkin tidak merasakan dampaknya terlalu besar itu adalah tukang sayur keliling yang ke RT-RT itu. Itu malah berkembang. Itu malah tumbuh. Artinya jadi di saat yang lain pusing, dia bersyukur karena begitu behavior baru ini ada behavior pasar yang bergerak. Orang yang tadinya itu pergi untuk belanja, meskipun belanjanya ini juga sambil jalan-jalan ya. Ya, jalan-jalan itu. Itu paling tidak hari ini mulai banyak yang ngerem. Udah cukup belanja di rumah aja. Sehingga begitu kita masuk bisnis yang menyapa langsung kalangan masyarakat yang belanja dari rumah, maka ini masuk kategori bisnis yang bisa bertahan. Sehingga kalaupun misalnya hari ini kita harus canvassing lagi seperti zaman bahula ya, keliling door to door, ya door to door, justru ini yang membuat kita masih bertahan. Gitu. Kita ke rumah-rumah menawarkan, kita masuk ke bagian-bagian yang selama ini mungkin tidak pernah kita bayangkan bahwa pasar itu ada di situ. Nah, pasar itu ada di situ. Paling tidak 3-6 bulan ke depan itu strategi kita memang hanya mempertahankan, yang penting ada cash flow. Ya, ada cash flow, ada arus kas yang bergerak. Masuk. Karena kalau misalnya cash flow tidak berjalan, artinya ya berarti sudah selesai. Wah, salam ini.
the game is end gitu ya. Jadi permainan sudah berakhir gitu. Tapi Iya. kalau cash flow masih bergerak, masih berjalan, insya Allah kita masih bisa bertahan. Tapi memang mode kita hari ini adalah mode bertahan, bukan untuk ekspansi, bukan untuk apa Growing. Ya. untuk growing ya. Memang kita apa ke mode bertahan, survival mode. Begitu Mas. Oke, nah kira-kira nih kalau ngomongin tadi ya prediksi nih Pak dengan situasi yang ada, kira-kira gimana Pak tahun ini? Prediksi yang mana nih? Iya, terkait sama tadi kan oke deh kalau bisa itu jalan katakanlah bisnisnya beralih katakanlah bisa door-to-door, bisa menyentuh langsung ke pasar, akan tetap bisa bertahan 3 sampai 4 bulan. Iya kan? 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan. Tetapi kalau ternyata ini sampai akhir tahun juga belum beres juga nih pandeminya gitu. Iya. Ekstrimnya itu seperti apa nih? Ya, memang di beberapa kalangan memprediksi bahwa dampak COVID-19 ini masih sampai akhir 2021. Ya, akhir 2021 artinya kita sudah mulai menyiapkan diri bahkan sampai 2021 itu masih ada dampaknya. Sehingga yang kita harapkan ini bukan lagi untuk kembali ke normalitas yang lama, tapi menjadi normalitas yang baru. Artinya standarnya sudah berubah karena customer behavior juga sudah perilaku konsumen sudah berubah, dan perubahan ini mungkin tidak akan kembali ke cara lama. Hari ini bahkan mungkin di dunia pendidikan sekalipun ini menjadi ancaman, karena kalau orang tua sudah mulai enjoy dengan learn from home ya, terus ngapain lagi buat sekolah ke ngantar jemput anak-anak ya, karena di rumah sudah bisa ngadain pembelajaran sendiri. Nah, ini juga pergeseran perilaku yang juga perlu diperhatikan, bahwa pergeseran ini mungkin menjadi, kalau bahasa para ahli mengatakan new normal, bahwa akan terjadi satu siklus baru, satu standar baru, satu kebiasaan baru, yang ini memang kebiasaan yang hampir-hampir tidak sama, tidak bisa lagi kembali seperti sebelumnya. Ya, sama seperti kalau dulu kita pegangnya HP Candy Bar, kemudian pegang BlackBerry, pegang iPhone, pegang Android, kemudian ya nggak tahu siapa yang mau kembali megang Candy Bar yang pencetannya tombolnya ada 12 itu ya. Yang pencetannya 12 mungkin hanya mbah-mbah yang nggak bisa membaca atau nggak bisa pakai Android. Ya, artinya perilaku sudah berubah, karena hari ini orang tua pun dipaksa untuk fast learning dengan situasi, ya. Fast learning yang nggak biasa pakai Zoom, yang nggak biasa pakai Google Meet, pakai Google Meet, yang nggak biasa video call dengan meeting rame-rame, dipaksa harus begitu. Bahkan di tengah kegagapan itu ya kejar-kejaran dengan penyesuaian, jadi adaptasi ini akan dilewati, akan dimenangkan oleh yang siap untuk cepat belajar itu. Oke. Gitu Mas. Kalau bicara prediksi tadi ya, mungkin dampak ini masih akan sampai akhir 2021, namun kalaupun melewati itu bukan berarti terus kembali ke ke normal, ke standar yang sebelumnya, sebelum Maret gitu ya, sebelum bulan Maret. Artinya melewati 2021 pun mungkin situasi sudah berbeda sama sekali dengan apa yang kita lakukan sekarang. Gitu. Oke, baik, itu tadi paparan Pak Faris. Buat rekan-rekan yang sudah join, kalau ada pertanyaan boleh atau sharing-sharing silahkan. Ini yang join juga para ahli ini. Iya, tadi ada. Tadi saya lihat ada Pak Noviar ya. Iya. Makanya pengen salim saya. Pengen salim tapi social distancing sama Pak Noviar. Pakai stiker nih salimnya. Pakai stiker salimnya ya. Oke, adakah teman-teman yang ini
Ini mungkin yang lain mayoritas profesional kali ya. Mungkin bisa jadi ya. Mungkin ya. Karena kebetulan kalau kemarin saya berinteraksi dan ngadain pertemuan kan. Ada juga perusahaan yang memang karena permintaan pasarnya luar negeri itu masih minta terus. Ya, akhirnya tetap bertahan gitu. Iya betul. Cuman problemnya di fluktuasi harga dolar ya. Nilai dolar itu juga berpengaruh. Kemudian pembatasan logistik itu juga berpengaruh. Tidak sedikit pasar manufaktur yang perusahaan-perusahaan manufaktur yang pasarnya itu pasar global yang ekspor itu sebagian masih berjalan, terutama produk-produk yang memang ada irisannya dengan COVID-19 ini. Misalnya konveksi yang dia memproduksi APD ya, kemudian face shield, kemudian masker, kemudian sarung tangan dan seterusnya. Intinya APD yang dibutuhkan oleh tenaga medis itu pun masih berjalan, meskipun dengan standar yang penting ada dulu, gitu. Yeah. Yang penting ada dulu, standarnya nyusul ya, karena yang penting ada dulu, darurat. Nah, bahkan yang perusahaan-perusahaan konveksi yang tadinya memproduksi seragam sekolah pun akhirnya memproduksi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan situasi pandemik ini. Nah, tapi tidak sedikit juga yang di global itu menghentikan semua pemesanan karena di daerahnya sana juga terdampak yang luar biasa. Sehingga kalaupun pesanan itu nyampe ke negara mereka, itu mereka sendiri tidak bisa bergerak. Artinya tidak bisa lagi melepas produknya dengan senormal waktu biasa, situasi biasa. Ya seperti itu Mas. Jadi memang ini hampir semua pengusaha ini berpikir keras bagaimana untuk tetap bertahan. Memang kata kuncinya adalah orang, membangun orang. Bagaimana kita tetap mempertahankan persepsi mereka dari situasi ini, bahwa situasi ini akan segera kita lewati, bahkan bahwa kita itu memiliki kemampuan untuk bisa melewati ini sebagaimana kita bisa melewati situasi-situasi sebelumnya. Ini terus kita sampaikan kepada tim ya. Hari ini struktur saya sudah sangat simpel, hanya ada 2 layer. Yang sebelumnya ada 4-5 layer, sekarang tinggal 2 layer. Holding itu cuma 4 orang ya. Holding cuma 4 orang, selebihnya adalah tim sales. Tim sales semuanya. Gitu. Jadi pasukannya pasukan tempur semua ini. Itu ibaratkan sepak bola, pokoknya bertahan, lainnya nyerang. Iya, yang bertahan cuma 4 orang aja, sisanya nyerang semua. Kalau perlu 4-4-nya ikut berangkat nyerang juga gitu. Karena mempertahankan cash flow-nya tetap ada. Begitu. Oke, teman-teman, adakah masih saya tawarkan? Kayaknya tinggal sebentar lagi juga, dan juga sudah mau maghrib ya, Pak Faris. Maghrib ya. Iya. Nggak tahu jam berapa ini, Pak? Kenapa? Jam 17.12 kayaknya. Masih adakah? Iya. Kalau mungkin silahkan buat juga, ini ada dari sisi pemerintah juga nih. Perdana Hari. Birokrat. Iya. Nah, kira-kira kalau dari tadi ya di awal kan ini ada, apa ada kemungkinan perusahaan akan berubah ke arah lain atau sektor lain? Kayaknya tadi disinggung ya. Iya, kita sudah bahas tentang strategi pivot ya. Jadi pivot ini hampir diambil oleh mayoritas perusahaan yang ingin bertahan. Kalaupun misalnya dia melanjutkan main bisnisnya atau bisnis utamanya itu bisnis-bisnis yang memang memiliki irisan langsung, terutama yang bersahabat dengan situasi ini, ya, termasuk e-commerce itu bersahabat. Kemudian produk-produk
makanan frozen itu juga bersahabat. Cuman dengan hadirnya kebijakan-kebijakan baru yang membatasi jalur logistik, nah ini yang membuat pemain-pemain yang sifatnya nasional, regional itu menjadi agak sulit untuk bergerak. Yang bisa bertahan adalah wilayah yang memang lingkungan mainnya adalah lingkungan lokal. Ya, artinya lokal itu ya pasarnya di sekitar situ, satu kota itu, produksinya ya dari situ, kulaannya juga dari situ, itu relatif masih mudah untuk bertahan. Tapi kalau kulaannya dari, misalnya supplier itu berangkatnya dari luar daerah, begitu daerahnya itu punya kebijakan tidak boleh ngirim keluar, ya otomatis si si vendor perusahaan yang punya operasional ini nggak bisa beroperasi karena bahan baku tersendat. Begitu bahan baku tersendat, dia tidak bisa produksi, dampaknya dia tidak bisa menjual produknya. Nah ini yang dampak sistemik yang juga dialami oleh beberapa perusahaan-perusahaan manufaktur. Ya. Oke, Mas Perdana, silakan bergabung. Sudah dari tadi ya. Oke. Nah ini kemana saya dapat info kalau karyawan juga sudah mulai jenuh juga untuk work from home ini. Ya, kalau itu kalau perusahaan sendiri kebijakannya seperti apa mensiasati ini? Kalau ya mungkin masing-masing perusahaan punya strategi ya. Tapi kalau di kami tidak ada cerita work from home. No work, no pay. Ya. No work, no home. Tidak, no work, no pay. Tidak kerja, nggak gajian. Intinya, ya intinya ini memang wilayah leadership. Bagaimana kita mengambil ya kepemimpinan yang kuat di situasi yang seperti ini. Jadi kalau misalnya menerapkan work from home yang tidak relevan, ya memang tidak semuanya bisa dibawa pulang. Ya. Betul. Tidak semuanya bisa dibawa pulang. Meskipun kalaupun ada yang bisa dibawa pulang pun mungkin tidak seefektif atau seefisien ketika dikerjakan di kantor. Nah kalau di kami ya ini ya tetap no work ya no pay. Kalau nggak kerja ya nggak gajian. Jadi semuanya struktur gaji, struktur ini kita setel ulang, kita bongkar lagi. Ada yang mungkin pakai termin, ada yang penggeseran jadwal gajiannya, ya yang tadinya mungkin ngumpul di satu tanggal, kita bikin tersebar sehingga tidak mengganggu cash flow yang kita punya. Begitu, Mas. Oke, ini sangat kompleks sekali. Saya kira nggak akan habis kalau kita bahas di hari ini. Saya kira perlu kesempatan yang lain atau mungkin sesi khusus lah dengan Pak Faris ya. Sesi khusus ya. Iya, betul, ya kan? Masih ada THR nggak Pak tahun ini, kata Mas Perdana. Lah, kamu masih mau THR apa enggak? Pertanyaannya dibalik. Kalau masih mau THR kerja kan gitu. kerja ya, harus kerja gitu. Ya. Kalau di kami putuskan untuk menunda. Jadi pembagian tunjangan apapun kita tunda. Jadi biaya-biaya kita ambil seefisien mungkin, dan alhamdulillah sebagian tim kita juga ikut mendukung, artinya bisa memahami situasi yang kita hadapi bersama. Intinya setiap keputusan kita imbangi dengan alasan, dengan argumentasi yang relevan. Iya, betul. Ya. Dan komunikasi ke semua pihak ya, ke pihak vendor, supplier, kemudian ke pasar, ada yang mungkin ke stakeholder yang lain, kita tetap buka. Kami sebetulnya mestinya di bulan Maret kemarin itu sudah RUPS, nah, cuman tertunda ini karena
belum bisa memastikan RUPS bisa dilakukan secara online apa enggak. Iya, lagi juga situasinya seperti ini kan. Iya, iya. Oke, barangkali terakhir sekaligus kesimpulan kali ya. Jadi tips-tipsnya buat pengusaha lah, biar tetap ini menekankan nih, berarti kan Faisal ini kan menegaskan lagi kan. Ya, ini Oke. Mas Faisal ini tadi minta saran ya. Mm-mm. Ya, sebetulnya untuk teman-teman yang teman-teman alumni terutama ya yang masuk di praktisi bisnis atau bergerak di bidang wira swasta, usahawan, ya kita tetap bertahan dengan situasi yang ada, paling tidak bertahan 3-6 bulan ke depan. Insya Allah setelah situasi sedikit membaik, kita bisa bergerak lebih leluasa dalam situasi yang cukup ketat hari ini. Ya semuanya diperketat, termasuk pengeluaran diperketat. Ya karena pemasukan tidak bisa seperti yang kemarin bisa kita kontrol. Sehingga yang pertama perlu dilakukan adalah jaga cash, ya. Jaga cash agar perusahaan tetap punya cash, karena di dunia ini tidak ada satupun perusahaan yang tutup karena rugi, ya. Perusahaan tutup karena nggak punya cash. Ingat ya, tidak ada satupun perusahaan di dunia ini tutup karena rugi. Banyak perusahaan rugi masih jalan karena punya cash. Tapi kalau perusahaannya untung nggak punya cash, ya nggak bisa jalan. Ya. Jadi jaga itu cash, ya. Cashnya dijaga yang pertama. Yang kedua adalah cost reduction. Jadi kita lakukan efisiensi, semua jenis biaya-biaya, semua beban kita turunkan semua efisien. Beban-beban yang mungkin selama ini bisa diminimalisir atau digantikan atau mungkin dihilangkan, kita hilangkan. Yang bisa diganti yang lebih efisien, kita ganti yang lebih efisien. Intinya cost reduction ini adalah langkah yang kedua yang harus diambil untuk bertahan. Yang ketiga itu adalah ketika cash bisa ditahan, kemudian biaya sudah turun. Yang ketiga adalah tetap kita harus siap beradaptasi dengan perubahan, sehingga riset perubahan ini penting, dan kita hampir day per day itu yang kita baca itu ya pergerakan perubahan konsumen apalagi nih, hasil riset apalagi yang mungkin bisa membantu kita untuk pengambilan keputusan berikutnya, terutama adalah pergerakan perilaku pasar, ya, karena tanda kutip di kita sebagai pengusaha itu ya pasar ini yang menentukan keberlanjutan bisnis ini. Kalau bisnis sudah nggak punya pasar ya sudah selesai. Ya. Ini pertanyaannya, kalau keluarga nggak punya cash, nggak punya cash mungkin ya. Kalau keluarga nggak punya cash gimana Pak? Oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, cash flow itu ada 3 jenis ya. Cash flow ada 3 jenis. Ada cash flow, ada arus kas, kita mendapatkan pemasukan dari hasil pekerjaan kita atau dari hasil jualan kita. Itu kita sebut dengan OCF, operating cash flow. Ya. Ada cash flow arus kas yang kita peroleh dari pinjaman orang lain. Nah, kita sebut dengan FCF, atau financing cash flow, baik itu orang lain atau perbankan. Jadi kita punya duit, tapi duit ini sumbernya dari pinjaman. Nah, ada yang ketiga namanya ICF, investing cash flow. Jadi arus kas kita itu kita peroleh sumber uangnya itu berangkat dari investasi, penambahan modal atau pelepasan aset. Nah, sebetulnya di lingkungan keluarga ini, karena Mas Perdana pertanyaannya di keluarga ya, di keluarga sendiri sebetulnya sudah biasa financial engineering ini, rekayasa keuangan seperti ini, karena nggak punya penghasilan, jual sofa buat beli beras. Ya, jual sofa buat beli beras, atau jual lemari, jual kulkas buat beli beras, buat makan maksudnya. Ini artinya strategi ICF. Jadi kalau OCF sudah berhenti, artinya pendapatan dari pekerjaan kita macet,
kemudian apa, atau bisnis kita sudah nggak bisa lagi dijual, ya strategi yang kedua sebetulnya ICF, karena pilihan FCF adalah pilihan yang terakhir dan pilihan yang sebetulnya paling ya kalau bisa nggak perlu kita ambil gitu, kita hindari, karena FCF dilakukan pada situasi OCF minus, artinya gini, nyari pinjaman pada saat penghasilan itu berhenti, itu tindakan yang sangat berbahaya. Ya, tindakan yang sangat berbahaya. Mending jual pakaian, jual baju kita buat beli beras, yang penting nggak nambah pinjaman, karena kita nggak perlu balikin. Begitu kita memutuskan FCF, begitu memutuskan pinjam, maka argonya langsung jalan tuh. Ya, argonya langsung jalan. Bulan depan kita sudah harus balikin, sudah harus ngangsur dan seterusnya. Padahal pendapatan masih berhenti. Nah itu kalau tetap dilakukan yang bulat itu nanti. Apa namanya? Nah di perusahaan juga sama. Kita berusaha untuk tidak melakukan FCF. Maka yang kita lakukan adalah ICF-nya yang dibuat. Jadi ketika nggak bisa jualan produk, ya yang dijual aset. Yang dijual aset atau yang dilepas aset. Nah itu langkah yang bisa kita ambil. Tapi kalau masih bisa jualan produk, ya tetap kita jualan produk. Begitu Mas Perdana. Oke, udah kejawab semua kayaknya ya. Nah, ini soalnya ini Mas Perdana ini baru ngetes ini berarti. Baru mau jual aset, Pak. Mau jual aset. Aset siapa ini? Ya, kalaupun jual aset juga harus pilih-pilih ya, aset siapa itu penting itu. Bukan asetnya orang lain ya dijual. Ya. Asetnya udah dijual ke berapa orang gitu. Di orang terus kemudian dijual lagi. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Faris. Konklusinya barangkali. Ini dari tadi konklusi loh itu. Saya dari mulai pembukaan tadi isinya poin-poin semua tuh. Enggak, yang maksudnya ini bagian akhirnya. Saya tahu bagian akhirnya, ya. Oke. Ya. Ya, teman-teman untuk praktisi bisnis silahkan gunakan semua daya upaya untuk bertahan di situasi pandemik ini. Insya Allah kita akan bisa melewati ini semua dengan baik selama kita tetap optimis dan jangan lupa bahagia ya. Dan bahagia itu sederhana. Ya, kalau Anda sedang mumet, cari aja yang lebih parah ya, itu sudah bahagia ya. Ya, karena kita bisa ketawa-ketawa sendiri itu sudah karunia itu ya, itu bahagia itu. Ya, ketawa, bisa senyum di saat yang lain mungkin sulit untuk tersenyum ya. Kalau masih kesulitan lagi tersenyum, cari orang yang paling rumit, paling ruwet itu, nanti kita senyum sendiri itu. Ya, begitu Mas. Insya Allah kita bisa melewati ini semua dengan baik. Amin. Terima kasih buat Pak Faris dan juga teman-teman yang sudah join. Mudah-mudahan lah kita semuanya diberikan kemudahan-kemudahan lah ya. Apapun itulah jalannya. Oke, cukup sekian juga untuk live Instagram IKAPSI pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat Pak Faris dan juga teman-teman. Kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Insya Allah akan hadir narasumber yang lain juga. Insya Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3